Ya, Anda bersama kami di Takjil on Wheel, CNBC Indonesia. Bersama saya Bram Budia Prabowo, dan saya tidak sendiri pastinya. Saya bersama dengan Susi Setiawati, selaku Equity Analis CNBC Indonesia Research. Betul. Halo Susi, puasa hari ini? Insya Allah, semoga nggak batal ya Bram. Semoga ya. Tapi pasti belum punya takjil kan? Iya. Yuk kita cari takjil yuk hari ini. Yuk ke depan. Yuk. Takjilnya kita udah dapat nih. Tapi kayaknya maghrib masih lama Susi. Mending ngabuburit dulu deh Bram. Asik tuh. Iya. Yuk kita ngabuburit yuk. Pakai mobil aja mending. Let's go. Yuk. Oke, kita jalan ngabuburit Susi. Yes, udah bawa gorengannya, tinggal nunggu buka. Nah, dari tadi Susi ngeliat nggak di jalan? Hmm. Kita sering banget ngeliat mobil listrik di mana-mana dan mereknya pun beda-beda. Betul. Kita juga tahu padahal kan Indonesia ini juga dikatakan secara data daya beli kita lagi melemah. Sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi saat ini Susi? Ya, emang daya beli melemah ya. Tapi gue ngeliat sebagian orang justru ya sekarang mulai beralih konsumtif gitu ya. Mungkin yang sebelumnya tadinya pakai mobil konvensional, yang manual gitu. Kenapa banyak yang beralih ke mobil listrik? Karena murah bro. Gue udah pernah ngetes ya. Gue kan memang saat ini mobilnya mobil biasa ya, manual. Gue punya mau malah pengen ganti ke listrik. Kenapa? Karena ternyata murah banget. Kalau gue dari apartemen ke kantor pakai mobil biasa itu bisa 100 ribuan bensinnya, bolak-balik ya, karena emang mobil gue tuh boros gitu ya. Nah, kalau pakai mobil listrik nggak sampai 100 ribu, itu bisa setengahnya, gila itu. Bisa setengahnya murah. tuh? Berarti iya, murah banget. Efisiensinya 50%? Iya. Oke. Gila, makanya gue bilang. Nah, kalau misalnya bisa setengahnya, pasti kan juga kita lebih bisa manfaatin uang setengahnya itu kan Susi kan? Contohnya bisa buat investasi, ataupun buat hal-hal lain yang tapi bisa lebih bermanfaat. Kalau Susi ngeliatnya gimana sih dari sisi equity analis? Ya pastinya kan tadinya kita keluar 100 ribu cuman jadi 50 ribu. 50 ribunya kan bisa di saving ya kan. Kalau gue sih karena gue di bidang emang investasi ya, tentu aja ya better kalau kita punya barangnya murah ya, kalau bisa kita juga punya barang versi sahamnya, lembarnya gitu. Yang murah juga, jadi lu double cuan. Jadi hemat di kendaraannya, operasional kendaraannya, dan sisa nih hemat-hematnya nih hasil efisiensi bisa dibuat investasi di saham yang juga punya peluang cuan gitu maksudnya. Betul banget. Luar biasa Susi. Nah, kalau kita ngomongin peluang cuan pasti sobat-sobat cuan CNBC Indonesia juga nggak sabar nih lihat rekomendasi yang juga Susi bakal kasih tahu mereka nih. Nah, kalau Bram kaitin nih saat ini kan juga ada momentum Ramadan begitu ya, yang pada akhirnya juga nanti masyarakat Indonesia yang bekerja menerima THR atau tunjangan hari raya. Sebetulnya di saat apa sih kita juga bisa bijak gitu Susi dalam menggunakan uang untuk berinvestasi di momen-momen yang ada saat ini nih? Nanti kita akan dapat uang di THR atau tunjangan hari raya yang bisa juga kita lipat gandakan keuntungannya atau cuannya gitu. Apakah memang ada momen-momen tertentu juga di dalam saham yang juga bisa dimanfaatin di momen Ramadan saat ini Susi? Adalah, pertama sebenarnya kalau kita ngomongin otomotif ya. Teman-teman perhatiin deh, lu juga Bram perhatiin. Kita agak geser dulu kali ya, di Bram jangan minggir-minggir. Iya, karena agak ramai ya. Ramai banget ya, orang pada mau bukber. Gak apa, kita pelan-pelan aja, karena sesuai konsepnya ngabuburit ya kan? Nah sebenarnya kalau teman-teman perhatiin kayak lu juga Bram, biasanya itu di momen-momen kayak Ramadan, mau Lebaran, itu permintaan mobil ya, mobil bekas, mobil baru itu biasanya ada peningkatan, terutama mobil bekas gitu. Karena orang-orang tuh kayak, gue pengen pulang kampung, gue pengennya naik mobil sendiri aja gitu, karena biasanya lebih hemat, apalagi kalau bawa keluarganya banyak dibanding dia beli tiket satu-satu buat sekeluarga, itu
biasanya orang akan cari mobil. Oh, hitung-hitungan Susi lebih hemat pakai mobil sendiri ke kampung. Betul, gitu kalau ya banyak ya keluarganya ya, kecuali cuma satu atau berdua. Kalau banyak itu lebih murah, lu sebenarnya bawa kendaraan sendiri. Makanya kenapa permintaan mobil itu biasanya selalu naik saat Ramadan bahkan menjelang Lebaran, karena orang-orang itu justru memang dia udah budgetin buat beli mobil dekat-dekat Ramadan, atau ada juga yang sewa gitu. Dan rata-rata kalau beli mobil biasanya ada yang bekas, dominan sih bekas ya dibandingkan beli baru. Nah, balik lagi, belum disebutin nih guys. Oh iya. Kira-kira peluang cuan apa gitu ya dengan ekspertisnya Susi di saham? Apakah di momen Ramadan saat ini dan dilanjutkan nanti kita dapat THR nggak kita? Dapat THR lah ya? Dapat lah, teman-teman juga mau kali dapat THR. Nah gimana sih, apakah ada peluang cuan di sana Susi, biar teman-teman juga tahu nih peluang cuannya di mana saat momen Ramadan seperti ini? Ya pasti kalau namanya momen orang dapat THR ya, selain dia biasanya belanja konsumtif, pasti akan ada yang dialokasikan ke saham. Menurut gua kalau paling potensial ya, kita ngomongin Ramadan kan orang biasanya kebutuhannya banyak ya, konsumsinya meningkat, itu pasti sektor consumer goods. Kemudian transportasi, karena orang banyak kirim-kirim barang ataupun tadi naik transportasi. Kemudian juga banking, perputaran uangnya itu pasti kan semua di banking gitu ya. Kemudian jangan lupa tol gitu ya, sektor tol juga. Sebenarnya banyak sih yang akan terdampak gitu loh. Oke, jadi itu sektor, kita pecah satu-satu nih ya. Ada sektor banking yang Susi lihat sebagai peluang cuan juga di momen seperti ini. Nah, banking yang kayak gimana sih sebenarnya yang ada peluang cuannya Susi? Apakah yang big bank atau bank digital atau bank yang kayak gimana Susi? Kalau kita ngomongin peluang, sebenarnya sih bank apapun juga pasti akan terdampak naik ya gitu ya. Kalau kita ngomongin net interest margin selama transaksi Ramadan, cuman ya memang paling potensial pasti biasanya diincar investor itu adalah yang big bank, yang big caps gitu ya, karena dividennya kan dividennya udah gede juga, fundamentalnya oke, valuasinya juga makin murah nih gitu, Bra. Jadi big bank nih pilihan Susi nih. Kalau saat ini iya, kalau kita ngomongin perbankan. Kalau di luar perbankan sih ya masih banyak lagi sebenarnya. Apa tuh masih banyak lagi? Nah teman-teman pasti juga penasaran apa sektor apa Susi, dan juga kita nggak langsung ke emiten kali ya, ke sektor aja deh. Sektor apa yang juga punya peluang cuan kayak big bank? Sebenarnya kalau yang paling potensial itu yang ini, Bram. Lu kan tahu kalau sekarang Indonesia sama Amerika Serikat udah deal negosiasi yang tarif 30% jadi 19%. Tarif dagang, Terus ada beberapa komoditi yang tarifnya tuh jadi 0%. Kita tuh nggak dikenain tarif, bebas tarif. Itu ada di CPO, kopi, kakao. Nah mungkin data sektor itu harusnya berpeluang, tapi perlu dicatat harus ditambah demand-nya juga. Dan menurut gue sih selain itu konglomerat sih, saham-saham konglo harusnya masih lanjut. Karena kemarin pas terjun bebas tuh ya, Bram ya, saham-saham konglo tuh paling cepet loh reboundnya. Makanya isi balik lagi. Tuh Susi. Iya lah. Nah ini teman-teman juga harusnya sempat nyerok ya di momen itu. Nah, kalau kita ngomongin momen, kemarin kan ada momen 2 hari berturut-turut gitu ya, kita bener-bener saham kita anjlok Susi. Apakah fenomena itu juga udah terbaca sama Susi sebelumnya? Sebenarnya nggak ada yang bisa menduga sih, Bram. Tiba-tiba MSCI kan waktu itu tinggal seminggu lagi ya pengumuman. Tiba-tiba besok paginya MSCI mengumumkan membekukan. Itu nggak ada yang bisa prediksi gitu ya. Bahkan kayak maksudnya sekelas investor yang besar aja nggak bisa memprediksi, karena kan itu benar-benar sangat-sangat rahasia gitu ya. Cuman mungkin sebenarnya udah kelihatan ketika MSCI itu sering kasih surat gitu ya ke BI, cuma memang sayangnya akhirnya ya tetap terjadi hal yang buruk itu gitu. Tapi kalau gue sih ngeliat BI kan sama OJK sekarang udah ada banyak perubahan gitu ya. Kemudian ada beberapa regulasinya diubah, diupdate gitu. Harusnya sih tetap MSCI bakal jalan sih di bulan Mei. Gue masih optimis sih. Gitu. Teman-teman harus optimis juga. Harus optimis pastinya. Tapi sempet kaget nggak sih ada itu, atau justru wah peluang nih, karena memang investor itu melihatnya kan sesuatu dilihat dari berbagai arah kan Susi kan. Bisa jadi di momen kemarin itu malah justru jadi peluang, bener-bener peluang cuan dan juga peluang serok, bukannya peluang khawatir gitu kan. Kalau Susi di tim yang mana nih? Tim yang khawatir apa tim yang wah ini momen langka nih kayak gini nih? Gue pasti gue jamin semua orang pas awal itu tiba-tiba dibekukin semua khawatir.
karena banyak yang beli pucuk ya. Kalau gue untuk beli pucuk. Cuman ketika melihat ini kan penurunan harga saham bukan karena krisis ekonomi gitu ya Bram, bukan karena sesuatu yang memang merugikan ekonomi. Juga berkepanjangan. Menurut gue cuma sentimen sesaat yang dimana BI juga sudah berusaha melakukan perubahan. Jadi menurut gue ya itu sebenarnya peluang, karena terbukti nggak lama dia RB 2 kali gitu ya, trading halt 2 kali terus turun lagi, nggak lama rebound loh, cepet gitu loh. Jadi sebenarnya itu peluang ya buat mengambil sesuatu yang murah. Jangan sampai kita kalah sama asing. Itu sebenarnya menurutku kayak cuman settingan asing aja buat dapet barang murah. Oke. Terus sentimen apa lagi selain kemarin anggaplah udah MSCI gitu ya. Nah sekarang apa sih yang juga perlu diantisipasi oleh para trader gitu ya di luar sana? Apakah memang ada hal-hal yang juga wah kayaknya nih menurut pandangan Susi bakal besar juga nih? Ada nggak Susi ke sana? Kalau gue sih ngeliat pasar sekarang cenderung sat away ya Bram. Jadi maksudnya ketika udah naik tak turun lagi, naik turun lagi sampai menjelang memang ada hilal nih ya. Jadi bukan hilal puasa doang nih, harus ada hilal dari BI kayak MSCI bahwa MSCI nanti tetap jadi jalan gitu. Kalau itu udah kelihatan baru pasar lanjut to the moon, kalau kata Pak Purbaya 10.000 say. Wow, itu lama nggak sih Susi kayak gitu? Kalau kita ini kita melihat ke depan aja ya, kata Pak Purbaya 10.000. Nah kalau dari seorang equity analis 10.000 tuh make sense nggak sih, atau make sense tapi mungkin termnya agak panjang atau apa gimana? Menurut gue make sense kalau MSCI jadi, karena kita udah ngelihat. Berarti bener lagi dong. Iya kan? Harusnya. Bentar lagi 10.000 berarti. Menurut gue sih ini tahun hin ini. Loh, di tahun ini 10.000. Menurut gue sih harusnya tahun ini. Karena kalau ketika MSCI itu jadi, asing itu bakal gila-gilaan balik lagi gitu. Karena ya memang saham kita sekarang masih didorong sebenarnya sama asing juga gitu, sebagian terutama saham-saham yang gede di caps. Jadi kalau itu MSCI jadi udah pasti tuh asing balik lagi, pasar bullish lagi. Kemarin aja udah 9.000 lebih, buat 10.000 menurut gua nggak sulit lah kalau MSCI jadi mah Bram. Oke, nah apa ya bahasanya, titip sendal, bukan titip sendal apa? Untuk trader memulainya dari sekarang tepat atau enggak sih? Karena kan kalau jangan sampai kita cuci piring gitu kan, bisa cuci piring, cuci baju, cuci piring, cuci baju, cuci apapun itu karena memang pestanya udah selesai. Nah, apa sekarang juga momen yang tepat untuk para trader atau investor ini belanja gitu Susi, sebelum pada akhirnya nanti saham pada terbang karena memang mengarah ke 10.000.